Halo sahabat Tamis CG, selamat datang di Klinik Genius YouTube channel. Kali ini bersama Kak Yudia kita akan belajar biologi bersama-sama ya. Oke, nah kita akan membahas sistem respirasi nih, khususnya yaitu organ-organ pernapasan. Oke, nah pasti kalian sudah mengenal ya, respirasi itu artinya pernapasan. Kita bahas lebih lanjut ya. Nah, di sini respirasi atau sistem respirasi itu terbagi dua. Itu ada yang eksternal dan internal. Lalu apa perbedaannya? Perbedaannya kalau sistem respirasi eksternal, dia itu proses pemasukan oksigen dari hidung ke paru-paru atau sebaliknya. Jadi bisa kita amati itu ya yang eksternal ini dari hidung. Oke, jadi kan kita menghirup udara itu dari hidung. Nah, lalu akan disalurkan ke paru-paru. Nah, begitu pula sebaliknya, begitu ya. Dan sebaliknya. Oke. Nah, perbedaannya dengan yang internal apa? Nah, kalau respirasi internal, dia itu terjadinya di dalam sel. Nah, selanjutnya, respirasi internal ini sering disebut sebagai oksidasi biologis. Pernah mendengar? Nah, oksidasi biologis. Oke. Nah, atau pembakaran makanan. Nah, makanan yang kita makan itu akan dicernakan, akan dibakar supaya kita bisa menghasilkan energi. Nah, proses pembakarannya itu kita bisa tulis reaksinya di sini ya. Misalnya glukosa nih C6, H12O6 akan dibakar atau diubah atau dioksidasi menjadi CO2 plus H2O plus energi. Nah, energi di sini kan yang kita gunakan untuk beraktivitas. Nah, tapi yang akan kita bahas sekarang itu mengenai respirasi eksternal, begitu ya. Nah, kalau yang internal kita akan bahas di video-video selanjutnya seperti itu. Nah, untuk respirasi eksternal kita akan mulai pembahasan dengan organ-organ pernapasan. Oke. Organ-organ pernapasan. Nah, di sini kakak punya gambar, kita bisa cermati bersama. Nah, bisa dilihat ya gambarnya. Nah, di sini ada organ-organ pernapasan nih. Yang pertama, ada rongga hidung. Kemudian di sini ada faring. Kemudian ada laring. Kemudian ada trakea. Kemudian ada bronkus, ada bronchiolus. Kemudian di sini ada alveolus. Nah, di sini juga terdapat rongga perut ya. Kemudian ada diafragma gitu. Nah, di sini paru-paru. Nah, paru-paru ini itu meliputi bronkus, bronchiolus dan alveolus begitu ya. Nah, kemudian di sini itu di paru-paru ini dia terdapat selaput. Nah, di sini tuh ada selaputnya. Namanya itu pleura. Nah, dia itu di sini kakak tulis ya. Namanya selaput pleura. Nah, dia itu fungsinya untuk melindungi paru-paru ketika mengembang dan mengempis seperti itu. Oke, kita bahas satu persatu ya organnya. Yang pertama itu ada hidung tadi ya, hidung. Nah, di hidung ini dia itu ada bagian dalam dan bagian luar. Kita tulis dulu ya, bagian dalam dan bagian luar. Nah, bagian dalam dan bagian luarnya penyusunnya itu berbeda. Nah, kalau di bagian dalam dia itu tersusun oleh epitel semu bersilia. Nah, tersusun oleh epitel semu bersilia. Nah, selanjutnya di bagian dalam ini dia itu punya lendir. Oke, nah kalau di bagian luar penyusunnya itu berbeda. Dia disusun oleh epitel pipih berlapis. Nah, jadi berbeda ya. Epitel pipih berlapis. Oke. Nah, selanjutnya di hidung itu ternyata terdapat beberapa bagian atau terdapat beberapa komponen. Nah, di antaranya yang pertama itu ada rambut hidung. Nah, kalian pasti sadar ya, kalian punya rambut. Oh, mohon maaf, rambut. Kalian punya rambut hidung ya. Rambut hidung. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua ada selaput lendir. Nah, kemudian yang ketiga itu ada kapiler darah. Nah, kapiler darah.
Oke, nah tentu saja setiap komponen ini, setiap bagian-bagian itu punya fungsinya masing-masing. Nah, rambut hidung fungsinya untuk apa? Untuk menyaring kotoran, ya. Karena kan udara yang kita hirup itu belum tentu bersih gitu ya. Siapa tahu ada kotorannya, makanya di sini rambut hidung berfungsi untuk menyaring kotoran. Nah, selanjutnya selaput lendir berfungsi untuk melembabkan udara. Nah, jadi udara yang masuk itu harus dilembabkan terlebih dahulu oleh selaput lendir. Nah, selaput lendir ini berasal dari sel goblet ya. Sel goblet. Oke. Nah, selanjutnya kapiler darah fungsinya untuk apa? Untuk mengatur suhu, yaitu untuk mengatur suhu atau menghangatkan udara yang masuk. Nah, karena di sini udara yang masuk itu harus disesuaikan suhunya dengan suhu tubuh kita seperti itu ya. Oke. Nah, di sini untuk organ yang pertama hidung ya. Kita lanjutkan ke organ yang kedua. Nah, yang kedua itu ada yang namanya faring. Nah, faring ini adalah rongga antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan. Jadi dia itu ada di saluran pernapasan dan ada juga di saluran pencernaan. Jadi dia dilalui oleh keduanya seperti itu ya. Dan saluran pencernaan. Nah, di faring ini dia itu terdapat epiglotis. Nah, terdapat epiglotis. Nah, kita bisa lihat ya gambarnya di samping epiglotis. Oke. Nah, ini ya epiglotis di sini di paru. Nah, fungsinya apa epiglotis ini? Fungsinya itu untuk menutup saluran pernapasan ketika menelan. Jadi menghindari kita tersedak gitu ya. Nah, jadi katup ini itu, jadi epiglotis itu berupa katup. Jadi dia akan menutup ketika kita menelan supaya tidak tersedak seperti itu. Nah, kita lanjut pada organ yang ketiga. Nah, organ yang ketiga itu ada laring. Laring ini atau pangkal tenggorokan. Nah, nama lainnya ya, laring itu pangkal tenggorokan. Oke. Nah, pada laring ini dia itu ada pita suara. Nah, kan kita bisa mengeluarkan suara itu karena ada pita suara ya. Nah, pita suara. Nah, pita suara ini ternyata ada dua jenis. Itu ada yang asli dan ada yang palsu begitu. Nah, lalu perbedaannya apa? Nah, kalau yang asli, nah dia itu akan mengeluarkan suara yang jelas seperti ketika kita sedang berbicara gitu ya. Jadi jelas kan kita mengeluarkan suaranya itu. Nah, selanjutnya pita suara asli itu dia elastis. Nah, selanjutnya yaitu memiliki yang namanya vocal folds. Nah, nanti kita lihat ya gambarnya. Nah, lalu berbeda nih dengan pita suara yang palsu. Nah, pita suara yang palsu ini tuh mengeluarkan suara ketika kita mengeden, suara yang tidak jelas gitu ya, atau misalnya dehem kayak kayak gitu kan udah jelas ya suara yang dikeluarkannya itu. Nah, selanjutnya di sini pita suara palsu itu dia kaku. Nah, kalau yang palsu dia punyanya ventricular folds. Nah, kita lihat ya gambarnya nih. Nah, jadi ini yang namanya vocal folds ini tuh yang putih-putih nih, yang putih. Nah, sedangkan yang ventricular folds ini yang ini ya. Nah, sebentar. Nah, ini ventricular folds. Nah, jadi ketika kalian berbicara, dia itu vocal folds-nya itu akan berkibar, jadi elastis karena tadi elastis kan, sedangkan yang ventrikular itu lebih kaku seperti itu. Nah, selanjutnya di sini pita suara laki-laki dan perempuan itu berbeda ternyata. Nah, kita lihat ya perbedaannya. Nah, pita suara, oke, ini berarti laki-laki dan perempuan. Nah, perbedaannya di mana?
Nah, ternyata pita suara laki-laki itu lebih panjang dan lebar. Sedangkan perempuan itu pita suaranya pendek dan sempit. Nah, makanya suara laki-laki itu lebih berat gitu ya daripada perempuan, dan perempuan cenderung suaranya itu lebih melengking. Nah, itu tuh akibat perbedaan pita suara ini, yang panjang dan lebar untuk laki-laki dan pendek dan sempit untuk perempuan, seperti itu ya. Nah, oke, kita lanjut ke organ yang keempat. Nah, organ yang keempat itu ada apa? Ada trakea. Nah, trakea. Oke, trakea itu atau batang tenggorokan. Nah, kalau tadi lari itu pangkal tenggorokan, nah kalau trakea itu batang tenggorokan. Oke, tadi lari itu pangkal tenggorokan gitu ya. Nah, Ibu di sini punya gambar nih. Nah, ciri-ciri dari trakea, dia itu ada cincin tulang rawan. Nah, ada cincin tulang rawan. Nah, bisa kita lihat nih di gambar. Nah, yang melingkar ini ya, yang putih-putih, nah dia itu tulang rawan, kan bentuknya itu berupa cincin gitu ya, terlihat. Nah, selanjutnya ada silia. Nah, tapi di sini di gambar kurang terlihat ya. Nah, tapi kalau dicermati ada nih, kayak di cincinnya itu kayak silia kecil-kecil gitu ya. Nah, fungsinya ini itu dia untuk menyapu debu, silia ini untuk menyapu debu. Oke, nah jadi ketika masih ada debu nih dari udara yang masuk atau lolos dari rambut hidung tadi, nah di sini bisa disapu kan oleh silia, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita lanjut pada organ yang kelima, itu ada bronkus. Oke, nah bronkus ini yaitu merupakan percabangan dari trakea. Nah, bisa dilihat ya di gambar percabangan dari trakea. Nah, dia itu bisa dilihat cabangnya ada berapa? Ada 2 cabang. Nah, yang mana saja Kak? Nah, ini ya, kan ini trakea. Nah, ini cabangnya nih 1, 2. Nah, yang ini ya. Nah, itu namanya bronkus. Nah, selanjutnya bronkus ini tersusun dari tulang rawan dan otot polos. Nah, tersusun dari tulang rawan dan otot polos. Nah, seperti itu ya. Jadi berbeda kalau misalnya tadi trakea hanya tulang rawan, kalau bronkus dia tulang rawan dan otot polos. Oke. Nah, organ yang selanjutnya yang keenam itu ada bronchiolus. Nah, bronchiolus. Nah, bronchiolus ini dia itu percabangan dari bronkus. Nah, jadi bercabang-cabang gitu ya, ini tuh percabangan dari bronkus. Nah, kalau tadi bronkus percabangan trakea, kalau bronchiolus percabangan dari bronkus. Nah, di sini ada 2 jenis atau cabangnya itu antara kanan dan kiri itu berbeda ternyata ya. Kita lihat nih, kanan dan kiri. Oke. Nah, kalau yang kanan bronchiolus atau percabangannya itu ada 3 cabang. Nah, kalau yang kiri itu ada 2 cabang. Nah, Kakak punya foto nih, kita lihat ya gambarnya. Nah, di sini. Maka ini tadi bronkus. Nah, kemudian bercabang lagi, yaitu bronchiolus. Nah, ini 1 yang kiri. Nah, ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, kalau yang maaf yang kanan ya. Nah, kalau yang kiri dia ada 2 cabang nih. 1, 2. Kenapa? Karena di sini bisa dilihat nih, lobus paru-parunya yang kanan itu ada 3 lobus. Nah, kalau yang kiri itu ada 2 lobus. Nah, mengapa? Karena di bagian kiri tubuh kita itu ada organ lain, namanya jantung, gitu ya. Nah, selanjutnya tadi jumlah percabangannya. Nah, di sini bronchiolus itu tersusun. Maaf, nah di sini jadi bronchiolus itu dia kan kalau tadi bronkus tersusun oleh tulang rawan dan otot polos. Nah, kalau bronchiolus hanya tersusun oleh otot polos. Nah, jadi tidak ada tulang rawannya, seperti itu ya. Nah, kita lanjut pada organ yang selanjutnya.
Yang ketujuh, itu ada alveolus. Nah, alveolus. Nah, kita mulai dari bentuknya. Nih, kira-kira bentuknya apa? Nah, bentuk alveolus dia itu bulatan-bulatan seperti anggur. Dan nanti kita lihat ya gambarnya. Nah, bentuknya itu bulatan-bulatan seperti anggur. Nah, selanjutnya di alveolus ini dia terdapat surfaktan agent. Nah, terdapat surfaktan agent. Nah, fungsinya apa, Bu? Surfaktan agent ini. Nah, fungsinya yaitu untuk melindungi alveolus ketika mengembang dan mengempis, gitu ya. Nah, jadi ketika mengembang dan mengempis, alveolus ini dilindungi oleh surfaktan agent, begitu ya. Nah, mengembang dan mengempis. Nah, selanjutnya di alveolus, jumlah alveolus di paru-paru ini tuh sangat banyak sekali. Nah, jumlahnya itu kurang lebih sekitar 300 juta untuk per paru-paru. Nah, berarti kalau dua paru-paru ada kurang lebih sekitar 600 juta. Itu sangat banyak sekali ya. Nah, selanjutnya itu tersusun dari epitel pipi selapis. Nah, berbeda ya dengan epitel-epitel yang tadi. Epitel pipi selapis. Nah, jadi ini tuh epitelnya itu tipis. Nah, nanti Ibu jelaskan ya. Nah, selanjutnya di sini itu banyak terdapat anyaman kapiler darah. Banyak terdapat anyaman kapiler darah. Nah, di sini itu berkaitan nih antara penyusunnya, kan tadi epitel pipi selapis, jadi dia itu tipis. Kemudian di sini banyak terdapat anyaman kapiler darah. Mengapa? Karena di alveolus ini adalah tempat terjadinya difusi. Nah, difusi antara oksigen dengan karbon dioksida, begitu ya. Nah, kita lihat nih gambarnya. Nah, jadi bentuk alveolus tadi bulatan-bulatan seperti anggur, ini ya mirip buah anggur. Nah, terus di sini banyak kapiler darah berupa anyaman, banyak gitu ya kapiler darah. Nah, jadi di alveolus ini terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Oke. Nah, jadi kita sudah membahas ya organ-organ pernapasan, bisa dipahami. Nah, semoga pembahasan mengenai organ-organ pernapasan ini bisa membantu adik-adik di rumah untuk belajar seperti itu ya. Mungkin kakak cukupkan sekian terlebih dahulu. Terima kasih. Jangan lupa tonton video-video yang lain.